Insyaallah malam ini kita akan kembali membahas tentang kajian tafsir kita, membahas tentang Quran, yang mana Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Quran dan mengamalkannya, orang yang mengajarkan Quran dan belajar Al-Quran, ya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Quran dan belajar Al-Quran. Maka malam ini kita sedang belajar tentang Quran. Semoga dengan sebab belajar Quran ini kita menjadi orang yang terbaik di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita kembali membahas tentang Quran, surat An-Nazi'at, ya, juz 30. Surat An-Nazi'at juz 30. Insyaallah sudah hafal semua. Walaupun mungkin kalau dites lupa, yang penting sudah hafal, pernah hafal, ya. Surat An-Nazi'at ini surat ke-79 dalam Quran. Surat ke-79 dalam Quran ada di juz 30 selepas An-Naba, sebagaimana yang kita ketahui. Total ayatnya ada 46 ayat. Total ayatnya ada 46 ayat. Bagus kalau kita baca ketika tahajud atau di salat malam, kita baca bagus sekali agar hafalan kita terulang-ulang. Jadi kalau pengen hafalan An-Naba, An-Nazi'at ini lancar, kita ulang-ulang. Karena kadang memang jarang dibaca imam. Karena kalau dibaca imam, makmumnya yang ngamuk nanti. Karena panjang, ya. Jadi An-Nazi'at ini artinya adalah sesuai dengan ayat pertamanya An-Nazi'at, ya. Jadi nama An-Nazi'at ini diambil daripada ayat pertama daripada surat An-Nazi'at. An-Nazi'at artinya yang mencabut. An-Nazi'at artinya yang mencabut. Yang mencabut ini siapa? Ada khilafiyah, tapi pendapat mayoritas ulama, maksudnya adalah malaikat, ya. Malaikat yang mencabut nyawa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama, ya, saya dulu baru ramai-ramai. Wan nazi'ati gharqa. Wan nasyitati nashta. Was-sabihati sabha. Fas-sabiqati sabqa. Fal-mudabbirati amra. Nah, ini 5 ayat pertama. Ayat pertama sampai ayat 5 ini sumpah, ya, atau waw di sini wan nazi'at ini waw huruf qasam atau huruf sumpah. Sebagaimana kalau kita bilang wallahi misalnya. Nah, ini wan nazi'ati. Nah, jadi kalau kita sebagai makhluk kan bersumpah dengan nama Allah, wallahi demi Allah. Nah, ini Allah bersumpah dengan nama malaikat pencabut nyawa. Kalau Allah bersumpah dengan makhluk itu maksudnya sebagai agungnya makhluk tersebut, ataupun makhluk ini memang perkara besar, gitu, ya. Jadi memang hari kiamat atau pencabutan nyawa ini memang perkara yang agung, perkara yang besar yang perlu kita ketahui. Karena itulah Allah bersumpah dengannya. Wan nazi'ati, dan demi malaikat yang mencabut arwah-arwahnya orang kafir. Gharqa, dengan cabutan yang keras. Nah, jadi Allah ingin menceritakan bahwasanya ada malaikat pencabut nyawa. Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Masruq, Sa'id bin Zubair, Abu Saleh, Abu Dulia serta As-Saddi mengatakan sehubungan dengan makna daripada wan nazi'ati gharqa ini, maksud beliau adalah, maknanya kata beliau adalah yakni para malaikat saat mencabut nyawa Bani Adam. Maka di antara mereka ada yang mencabut rohnya dengan sulit, sebagaimana wan nazi'ati gharqa. Ada juga yang mencabut nyawanya wan nasitati nasqa. Kalau wan nasitati nasqa artinya wan nasitati nasqa, demi malaikat yang mencabut nasqa dengan lemah lembut. Jadi kalau ayat pertama wan nazi'ati gharqa, demi malaikat yang mencabut arwah dengan keras. Kemudian wan nasitati nasqa, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Kalau dalam tafsir jalan lain di sini, ayat pertama ini peruntukannya untuk arwahul kufar atau arwah-arwah ruh-ruh daripada orang kafir. Kemudian kalau wan nasitati nasqa, malaikat yang mencabut dengan lemah lembut, ini malaikat yang mencabut arwahul mukminin, mencabut ruh-ruh daripada orang yang beriman. Maka malaikat mencabutnya birifqin, dengan lemah lembut, ya. Tapi lembutnya cabutan nyawa ini pun sebenarnya
ya sakit juga sebenarnya begitu ya. Jadi bukan berarti lembut enak, nah, tapi lembut ini ya sakit juga. Tapi setidaknya kalau orang kafir itu akan sangat parah sekali sakit itu. Sehingga kalau orang kafir itu malaikat akan mencabut dengan sangat sakit sekali, sampai-sampai orang kafir ini akan sebagian itu terjelalar matanya. Kenapa? Karena mereka itu merasakan sakit yang belum pernah mereka saksikan di dunia. Sesakit-sakitnya manusia di dunia, orang kafir ketika sakaratul maut dicabut nyawa oleh malaikat itu jauh lebih sakit daripada nyawanya mayatnya dipotong-potong. Lebih sakit daripada kalau dia itu dikuliti hidup-hidup. Jadi sangat sakit sekali. Nyabut roh. Ibarat kita ini nyabut perban sunat tuh sakit tak itu? Nah, baru nyabut perban. Perban itu benda luar, ini yang dicabut roh. Apa tak sakit? Gitu kan? Kalau nyabut perban itu masih ada obatnya, biusnya. Nah, ini nyabut ruh. Gitu ya. Bagi yang sudah sunat tahu rasa nyabut perban. Yang belum sunat diam ya lah ya. Kemudian jadi malaikat ini nyabut nyawa orang kafir dengan keras dan akan mencabut arwah orang-orang iman dengan lemah lembut. Karena itulah tadi Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan sahabat yang lain mengatakan ayat pertama tadi, malaikat saat mencabut nyawa daripada Bani Adam. Maka mereka mencabut rohnya itu dengan sulit. Akhirnya mencabutnya dengan paksa. Nah, dan di antara manusia juga ada juga yang malaikat mencabutnya dengan mudah. Seakan-akan dia nyabut sesuatu yang mudah. Nah, maka siapa ini? Nah, ulama menafsirkan untuk ayat pertama mencabut dengan keras itu untuk orang kafir, dan yang kedua mencabut nyawa yang lembut tadi adalah untuk orang iman. Di antara sebabnya kata alim ulama, orang kafir itu ketika meninggal mereka sangat ketakutan. Mereka kira kematian itu hanya halusinasi. Mereka kira akhirat itu cuman berita cerita saja. Tapi ternyata sekali mereka melihat malaikat pencabut nyawa, barulah mereka ini merasakan kematian itu nyata, kampung akhirat itu nyata, sedangkan mereka di dunia tidak pernah persiapan untuk akhirat. Tidak pernah persiapan untuk kampung akhirat. Ketika mereka di dunia, mereka selalu melawan perintah Allah. Sehingga ketika mereka datang, mereka ogah pengen keluar. Mereka nahan dirinya, tahu mati. Sehingga ketika malaikat menarik, dia tarik balik. Tak ada mau mati, tak ada ngikut dia. Nah, sehingga bukan malah sakit, malah keras. Nah, beda sama orang iman. Orang iman ini ketika mati, mereka ridho. Mereka memang sudah mempersiapkan itu untuk mati. Sehingga ketika kematian itu datang, mereka tidak terkejut lagi. Kalaupun terkejut, ya hanya sedikit saja. Yang penting mereka sudah ada persiapan. Sehingga mereka akan melepaskan roh itu dengan ikhlas, dengan nyaman. Aman. Malaikat pun memperlakukan itu dengan baik. Karena mereka ini nurut, maka orang iman itu akan malaikat cabut dengan baik, ya. Jadi ini ayat pertama sama ayat kedua tentang malaikat pencabut nyawa. Kemudian ayat ketiga Allah berfirman, wasabihati sabha, demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat, dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Wasabihat ini turun, ya, orang yang turun, sabahan dengan cepat, ya, yang turun dengan cepat, sabahan dengan kecepatan. Maksudnya itu yang turun di sini maknanya adalah malaikat yang turun. Walaupun ulama tafsir lain ada yang mengartikan lain. Ada yang mengartikan bintang-bintang sebagaimana kata Syekh Qatadah. Ada juga yang mengatakan kapal laut, yakni Atha ibn Abi Rabah. Tapi pendapat yang mayoritas dipegang ulama adalah pendapat Ibnu Mas'ud ini. Dan pendapat juga Mujahid, Sa'id bin Jubair dan lain sebagainya yang mengatakan bahwasanya maknanya adalah malaikat-malaikat yang turun dari langit, ya. Dan demi malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Kemudian ayat selanjutnya, ayat keempat, ayat kelima, ya, wasfasabiqati sabqa. Oke, ayat kelima, ayat keempat benar. Wasafasabiqati sabqa, dan malaikat yang mendahului dengan kencang. Fasabiqat ini yang mendahului dengan kencang, sabqan dengan sangat kencang, sabqan dengan kencang. Jadi maksudnya itu yang kencang itu yang malaikat tadi. Karena tadi kalau kita ikut penafsiran pertama, maksud itu malaikat yang diomongkan di malaikat, maka maksudnya ini malaikat yang mendahului dengan kencang. Diriwayatkan dari Sayyidina Ali, Masruq, Mujahid dan Abu Saleh serta Imam Hasan Al-Basri bahwa makna yang dimaksud ialah para malaikat. Sedangkan Al-Hasan mengatakan bahwa para malaikat lebih dahulu beriman dan membenarkan Allah. Jadi memang malaikat itu makhluk yang mendahului dengan cepat.
Di antaranya kata Al-Hasan mengatakan bahwasanya cepat di sini di antaranya adalah malaikat itu lebih dahulu beriman dan membenarkan Allah Subhanahu wa taala daripada makhluk-makhluk yang lain. Diriwayatkan dari Syekh Mujahid bahwa makna yang dimaksud ialah kematian, sedangkan maksud daripada Qatadah maknanya adalah bintang. Sedangkan menurut Atha bin Rabah kuda. Tapi pendapat yang kita pakai tadi yang dipegang oleh mayoritas termasuk yang dipakai dalam tafsir jalan lain di sini maknanya adalah malaikat. Kemudian Allah berfirman dalam Quran surah An-Nazi'at ayat 5, "Fal mudabbirati amra," dan demi yang mengatur amro urusan. Nah, di sini sama ya, menurut pendapat yang kita pegang dari mayoritas ulama, maksudnya ini adalah malaikat. Fal mudabbirati amra, lalu malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia. Dari sini kita ambil pelajaran bahwasanya di dunia ini Allah menugaskan pesuruhnya. Allah memiliki para malaikat yang berfungsi untuk meneruskan ataupun untuk bekerja kepada Allah untuk mengatur urusan dunia. Kita sebagai manusia juga punya tugas daripada Allah untuk ibadah. Nah, kalau malaikat tugasnya ini ada urusan masing-masing. Di samping mereka ibadah tentunya, mereka juga punya urusan masing-masing. Ada yang tugasnya wahyu kan, ada yang tugasnya mengatur hujan. Jadi yang menurunkan hujan bukan langit tapi malaikat Mikail. Jadi jangan minta langit menurunkan hujan. Nah, karena malaikat yang menurunkan hujan. Lewat tentunya dengan kekuasaan Allah ataupun tentunya ya Allah yang hakikatnya menurunkan hujan, tapi Allah berikan proses lewat daripada malaikat ya. Kemudian ada malaikat Israfil yang meniup trompet, ada malaikat Israel yang mencabut nyawa, atau nama lainnya nama yang biasa di Quran di hadis itu malakul maut, malaikat maut, malaikat kematian. Nah, tapi dalam bahasa Israiliyat itu malaikat Israel ya. Kemudian ada malaikat mungkar dan nakir, malaikat mungkar yang di Munkar Nakir nanti akan menanyai kita di kubur. Ada malaikat rakib yang berada di kanan ya, yang mencatat kebaikan. Kemudian ada malaikat atid yang mencatat daripada keburukan yang berada di kiri. Walaupun arah ini sebenarnya hanya segi arah untuk memudahkan kita, bukan berarti dia ada di tangan kanan kita, bukan berarti pula ada di tangan kiri kita. Nah, jadi jangan salah ya. Jadi walaupun kita goyang-goyang gini, mereka tak akan tercoret. Ya. Kenapa? Karena mereka tidak nyatat di sini. Ya, mereka tidak ada di sini, tapi makna goib yang tidak kita ketahui tentunya. Yang penting mereka itu ada di sebelah kita, itu seperti itu. Mereka ada di sebelah kita, mencatat setiap perbuatan kita, tidak akan ada yang lolos dan tidak akan tercoret tadi. Ya. Kemudian ada malaikat Ridwan, malaikat yang menjaga surga, yang terkenal tampan ya. Tentunya karena menjaga surga maka penjaganya sangat tampan sekali ya. Kemudian ada malaikat Malik atau malaikat yang menjaga neraka yang terkenal dengan seram ya, tentunya karena menjaga neraka seram. Yang pasti Allah memiliki malaikat-malaikat dan termasuk malaikat ini wajib kita imani. Kita wajib mengimani bahwasanya Allah memiliki malaikat. Jadi malaikat itu bukan kiasan. Karena ada yang mengatakan kiasan kata dia. Tidak, malaikat ini benaran ada. Nah, bedanya apa malaikat ini dalam Quran itu surat At-Tahrim itu Allah berfirman bahwasanya malaikat ini alaiha malaikatun shidadun ghiladun, ada malaikat di neraka ataupun di akhirat nanti malaikat yang sangat keras. Malaikat yang sangat keras, sangat galak lah ya. La ya'sunallaha ma amarahum, mereka tidak akan bermaksiat kepada Allah, tidak akan durhaka terhadap apa yang Allah perintahkan. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan malaikat ini akan mengerjakan segala hal yang diperintahkan oleh Allah. Jadi malaikat ini makhluk yang paling taat kepada Allah, tidak seperti manusia. Perintah Allah manusia mau kerjakan mau enggak, kadang manusia ngelawan atau melanggar. Tapi kalau malaikat, kalau kata malaikat, kalau Allah perintahkan A, mereka akan A. Kalau Allah perintahkan B, akan B. Malaikat Israfil punya tugas meniup trompet. Kalau bahasa kita trompet ya, tapi maksud itu tiupan ya, sangkakala seperti tanduk. Nah, entah seperti apa bentuknya, intinya ini seperti trompet lah kalau kita nih ya. Nah, jadi malaikat Israfil ini saking taatnya kepada Allah, malaikat Israfil sekarang mulutnya sudah ada di sangkakala ini. Sudah ada di trompet bahasa kita dia, sudah ada di trompet ini. Jadi kata Allah, kiamat langsung kiamat sekarang juga, langsung ditiup. Jadi tidak kiamat kata Allah, bentar nyari trompet lama hilang udah gitu. Tidak ada begitu.
Jadi udah siap mulutnya ini. Jadi sewaktu-waktu Allah perintahkan langsung siap. Nah itu bukti daripada tanda taatnya malaikat itu seperti itu. Nah sama kita kalaupun taat sama Allah pun, kalau ada orang yang seperti malaikat bisa jadi. Allah suruh dia sholat, oh dia sebelum azan udah ke masjid. Tidak nunggu panggilan Allah lagi, ini udah siap. Sehingga ketika komat, ketika azan, ketika komat langsung sholat dia. Nah itu contoh manusia seperti malaikat. Sebelum disuruh oleh Allah, karena dia tahu dia akan menjalankan tugas, maka sebelum perintah dia sudah siap. Nah ini sifat daripada malaikat. Nah ada manusia yang seperti malaikat ini, yang di masjid itu sudah siap. Walaupun belum perintah Allah belum datang, waktu belum datang, dia sudah siap untuk sholat. Kata Sa'id bin Musayyib, beliau mengatakan, selama 20 tahun saya punya amalan, kata beliau. Sa'id bin Musayyib ini mengatakan, seorang ulama tabi'in ya. Saya punya amalan selama 20 tahun. Apa amalannya itu? Amalannya mudah mungkin, nampaknya mudah, bisa kita amalan insyaallah ya. Kalau kita amalkan ini pasti masuk surga ini. Ya, amalannya selama 20 tahun amalkan. Kata beliau, tidaklah azan berkumandang kecuali aku sudah di masjid. Nah, jadi kalau azan sudah di masjid. Jadi bukan azan baru bangun atau azan baru ke masjid, apalagi qomat baru ke masjid, enggak. Ini azan sudah di masjid, walaupun bukan muazin. Nah, bisa diamalkan insyaallah ya. Setahun ya lah. Kok bisa membalak? Setahun dia belum qomat, belum azan udah di masjid. Nah, ini sifat malaikat. Dan ya kalau kita amalkan luar biasa ya. Jadi malaikat ini punya tugas daripada Allah untuk mengatur ya. Walaupun bukan berarti malaikat ini yang mengerjakan. Jadi beda sama pemahaman dewa-dewi. Kalau dalam istilah mungkin agama lain itu ada mengatakan dewa penurun hujan, dewa pengatur dunia, dewa penghancur macam-macam. Nah, tapi kalau dalam Islam tidak ada dewa-dewa. Semuanya Allah yang melakukan. Malaikat itu hanya bertugas sebagaimana kita punya tugas mencari rezeki misalnya. Akan tetapi hakikatnya yang memberi rezeki siapa? Allah. Nah, sama malaikat juga sama. Malaikat ini yang dapat tugas untuk menurunkan hujan, ngasih wahyu dan lain sebagainya. Tapi hakikatnya yang mengerjakan itu siapa? Allah. Semua itu atas kuasa Allah, atas izin Allah. Nah, subhanahu. Jadi seperti misalnya begini saya gambarkan ya. Kan ada orang nanya misalnya, bagaimana kita ini kan kerja sesuai hasil. Kalau kita kerja keras dapat 1 juta, kita kerja malas dapat 200.000. Bagaimana bisa kok kita mengatakan Allah yang menurunkan rezeki? Nah, kita kasih gambaran seperti ini ya. Pertama, intinya kaidahnya memang Allah jadikan dunia ini tempat ujian, tempat cobaan. Allah bikin di dunia ini tidak instan. Semuanya perlu proses. Di antara tanda prosesnya Allah ciptakan langit dan bumi ini 7 hari, 7 malam kan. Padahal bisa langsung jadi. Kenapa? Allah ingin ngasih tahu kepada kita semua butuh proses. Mie instannya perlu dimasak dulu kan. Nah, tidak ada yang instan ya. Nah, semua perlu proses. Sama dalam kehidupan ini Allah jadikan proses. Misalnya proses itu dalam rezeki. Jadi kenapa kita tidak minta pada Allah, ya Allah kasih rezeki, kenapa tidak jatuh rezeki langsung? Kalau memang Allah yang kasih rezeki, kata orang begitu kan. Jawabannya tentunya karena dunia ini bukan surga. Nyaman benar kalau kita ini bareng-bareng, ya Allah duit, ya Allah ayam goreng, nyaman benar. Ya kan? Ini bukan surga. Beda sama yang kita ceritakan kemarin itu masalah surga. Minta apapun bisa. Bahkan minta hujan bidadari pun bisa turun. Sebagaimana yang kemarin kita bacakan hadis itu kan. Tapi dunia ini bukan surga. Perlu usaha dalam mencapai segala sesuatu. Tapi yang kita yakini dalam hati, yang memberi hakikatnya adalah Allah. Contohnya begini ya. Misalnya di rumah saya ini ada bel. Di rumah ada bel ya. Ustadz Sulaiman mencet bel. Teng nong 3 kali, keluarlah saya ke pintu rumah menyambut Ustadz Sulaiman ini. Pertanyaan saya, yang mengeluarkan saya itu saya seorang yang menjalan apa bel? Yang mengeluarkan saya seorang apa bel? Masa saya bergerak karena bel bergerak begitu? Ya terserah saya dong yang bergerak. Gini emang gampangnya gini ya. Kalau seandainya bel itu bunyi 100 kali, tapi saya tak mau keluar, kira-kira keluar enggak saya? Tidak mau. Tapi kalau seandainya bel tak berbunyi, kalau saya mau keluar bisa tak? Bisa. Kenapa? Karena yang mengeluarkan saya bukan bel, tapi kemauan saya seorang. Walaupun Ustadz Sulaiman mencet bel 1000 kali, kalau saya tak mau keluar, ya tak akan keluar saya.
Wah, tutup kuping lah pokoknya, hati lah, pencet-pencet lah biar habis baterai itu. Nggak akan keluar. Kalau saya tak mau. Sama. Jadi seperti itu. Jadi memang umumnya, memang nampaknya kita pencet bel, keluar orang rumah. Kita assalamualaikum, ketok pintu, keluar orang rumah. Nampaknya seperti itu. Tapi hakikatnya dia keluar bukan karena perintah bel. Dia keluar bukan karena perintah ketok pintu, tapi karena dia seorang mau keluar. Kalau dia tak mau keluar, walaupun diketok di bel 1000 kali pun dia tak akan keluar. Sama seperti dunia. Nampaknya kita kerja dapat duit, kita kerja keluar duit, kita kerja dapat ini, dapat ini. Nampaknya seperti itu. Tapi hakikatnya duit itu datang kepada kita bukan karena kita kerja. Bukan karena perintah kerjanya itu, bukan. Tapi duit itu keluar karena perintah Allah. Kalau Allah mau kita kerja banting tulang, peras keringat, siang malam, Bang Toib tak pulang-pulang, itu kalau duit tak datang, ya tak akan datang. Sebaliknya ada orang yang di rumah saja bareng-bareng, foto-foto, selfie-selfie, dapat 10 miliar. Ada baru berita itu kan. Itu gambaran rezeki itu di tangan Allah, kita tidak tahu. Jadi memang nampaknya kerja dapat duit, nampaknya seperti itu, sama seperti bel tadi. Nampaknya pencet bel keluar orang rumah, tapi hakikatnya yang mengeluarkan orang rumah bukan bel, tapi orang rumah sendiri itu mau keluar. Sama kita punya Allah yang ngasih rezeki, hakikat nampaknya malaikat yang mengatur, nampaknya manusia yang mengatur rezeki, tapi hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ingat, malaikat sama dewa dewi itu beda. Ya, kalau mempercayai ada dewa yang bisa begini, ada dewa yang bisa begini, ya syirik namanya. Kemudian dalam ayat selanjutnya, ayat ke-6 sampai ayat ke-7. Sama-sama lagi ya. Yauma tarjufur rajifah. Yauma tarjufur rajifah. Tatba'uha radifah. Tatba'uha radifah. Qulubun yawma idin wajifah. Absaruha khashi'ah. Ayat An-Nazi'at ayat 6, yauma tarjufur rajifah. Ayat ke-7-nya tatba'uha radifah. Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan ar-rajifah, tiupan yang mengguncangkan alam. Ini tiupan pertama. Yauma tarjufur rajifah, yauma pada hari, tarjufur rajifah mengguncangkan alam, tiupan yang mengguncangkan alam maksudnya ya. Jadi pada hari ada tiupan yang mengguncang alam ataupun rajifah ya. Ulama mengatakan namanya nafkhatul faza, tiupan yang menyebabkan faza, kekagetan, wal maut, dan menyebabkan kematian ya. Tiupan pertama, tatba'uhar radifah, dan diikuti dengan iringan tiupan yang kedua. Jadi An-Nazi'at ayat 6 sampai 7 ini dalil bahwasanya di hari kiamat nanti ada berapa tiupan? 2 kali. Malaikat Israfil akan tiup 2 kali. Malaikat Israfil akan meniup 2 kali. Tiupan pertama ini mengguncangkan alam, tiupan yang kedua membangkitkan manusia. Memang tak jelaskan membangkitkan di sini ya, cuma nanti dijelaskan di ayat lain dan di hadis lain. Jadi ada 2 tiupan. Ibnu Abbas mengatakan bahwa keduanya adalah tiupan sangkakala, yaitu tiupan yang pertama dan tiupan yang kedua. Hal ini juga dikatakan oleh ulama yang lain seperti Syekh Mujahid, Al-Hasan, Qatadah, Ad-Dhahak, serta lain-lainnya yang bukan hanya seorang. Intinya mayoritas ulama mengatakan sangkakala ada 2 kali tiupan. Tiupan yang kedua dinamakan radifah, semakna juga yang disebut oleh Allah dalam Quran surat Al-Haqqah ayat 14 ya. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad bahwasanya Rasulullah bersabda, tiupan pertama yang mengguncangkan dilakukan, lalu diiringi dengan tiupan yang kedua, maka datanglah malaikat maut berikut segala sesuatunya. Maka seorang laki-laki bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika aku jadikan semua salawatku untukmu? Jadi mendengar kisah kiamat tadi, para sahabat ini bilang, kalau aku jadikan seluruh salawatku untukmu bagaimana? Maka Nabi menjawab, kalau begitu Allah akan menghindarkanmu dari semua kesusahan dunia dan kesusahan akhirat. Allah berfirman, Rasulullah bersabda, ya ayyuhan nasu dzkurullaha ja'atir rajifah tatba'uhar radifah. Wahai manusia, ingatlah kepada Allah,
tiupan yang pertama yang mengguncangkan akan datang yang diiringi dengan tiupan yang kedua, maka datanglah malaikat maut beserta segala sesuatunya. Jadi ketika nanti malaikat Israfil meniup tiupan pertama, maka manusia semuanya akan kaget dengan bunyi itu. Kita tidak tahu seperti apa bunyinya. Yang pasti seluruh makhluk, seluruh manusia akan kaget dan tahu ini bukan tiupan biasa. Ini bukan tiupan tahun baru nih, kata dia. Pasti ini tiupan malaikat Israfil yang sangat menggelegar, ya. Abu Hurairah menceritakan, seorang Yahudi di pasar Madinah berkata, demi Allah yang telah memilih Musa di antara semua manusia. Orang Yahudi membanggakan Nabi Musa, ya, ataupun bahasa merekanya Moses, bahasa Kristennya Moses, Musa itu, ya. Tiba-tiba ada Ansor yang mengangkat tangannya dan menampar orang Yahudi itu. Maka Ansor itu berkata, seorang sahabat Ansor, ya, mengapa kamu berkata seperti itu padahal Rasulullah ada di tengah-tengah kita? Jadi orang Ansor ini marah, kau ini kok membanggakan Nabi Musa padahal Nabi Muhammad sedang ada di sini, begitu, maksud kau apa, gitu kan? Selanjutnya aku ingat bahwa Rasulullah bersabda, Allah berfirman dalam Quran surah Az-Zumar ayat 68 ketika menceritakan masalah sangkakala, maka Nabi mengatakan, akulah Nabi yang pertama kali mengangkat kepala, yakni manusia yang pertama kali dibangkitkan dari kubur, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah yang pertama kali dibangkitkan dari kubur berdasarkan hadis Nabi tadi, ya. Akan tetapi uniknya, ini uniknya, akan tetapi aku melihat Nabi Musa mengambil salah satu tiang ars dan aku tidak tahu kalau dia lebih dulu mengangkat kepalanya sebelum atau tidak. Jadi Nabi ini berdasarkan wahyu, Nabi tahu aku yang pertama kali bangkit. Tapi apakah aku lebih baik daripada Musa? Sebenarnya begitu maksudnya. Jangan dulu, katanya begitu. Kenapa? Ketika aku bangkit itu aku udah lihat Nabi Musa itu udah berdiri, udah bangun, udah ngambil tiang ars. Jadi luar biasa juga Nabi Musa ini. Aku tidak tahu, kata Nabi, apakah aku dulu yang bangun atau dia itu sebenarnya bangun sebelum aku. Apakah aku dulu yang bangun tapi memang dia cepat tanggapnya, ataukah memang dia duluan bangun sebelum aku? Ataupun bisa jadi memang aku yang pertama, tapi Nabi Musa punya keistimewaan yang spesial daripada Allah. Maka Nabi mengatakan, intinya maksud hadis Nabi ini jangan membanding-bandingkan antara Nabi yang satu sama Nabi yang lain. Ini begitu maksud Nabi. Nabi tidak suka ketika ada sahabat yang membanggakan. Tapi yang kita bahas di hadis ini intinya, ketika tiupan pertama itu manusia meninggal dunia, maka tiupan kedua akan ada kebangkitan manusia, atau rodifah tadi, ya, akan ada kebangkitan manusia. Yang pertama kali akan bangkit siapa tadi? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, walaupun ada kejanggalan tadi, ada Nabi Musa juga yang sudah bangun itu kan. Nah, kemudian dalam Quran itu dijelaskan, illa mangsya Allah kan, ketika ditiupkan sangkakala dalam Quran surah Az-Zumar ayat 68 itu, maka matilah siapa yang ada di langit dan bumi kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Jadi sebenarnya tiupan sangkakala pertama itu sebenarnya tidak semua mati sebenarnya. Semuanya mati, tapi ada pengecualian, begitu sebenarnya. Nah, jadi dalam tiupan sangkakala pertama itu ada semuanya mati, tapi sebenarnya ada yang dikecualikan. Intinya siapa tahu yang dikecualikan siapa? Siapa yang dikecualikan? Siapa yang dikecualikan? Semuanya mati, semua makhluk mati, tapi ada yang dikecualikan. Ya jangan kan makhluk kita bahas. Yang dikecualikan tentunya diantaranya yang niup trompet lah. Ya kan? Macam mana niup trompet mati? Lagi itu mati. Macam mana siapa yang niup kedua nih? Ya kata dia. Nah, jadi diantaranya itulah sebenarnya, Pak. Cuman ini kita bahas siapa saja yang dikecualikan, ya. Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang dikecualikan pada hadis tersebut. Siapa orangnya? Ada yang mengatakan para malaikat yang dikecualikan, ada yang mengatakan para nabi dikecualikan, ada yang mengatakan mereka adalah syuhada. Jadi pendapat yang mengatakan ada yang mengatakan nabi ini bisa ada kemungkinan maksud kisah nabi tadi yang bahwasanya nabi pertama kali dibangkitkan, tapi kok udah ada Nabi Musa. Ini bisa jadi maksud Nabi itu jangan-jangan loh, ada keistimewaan Nabi Musa itu sehingga Nabi Musa tidak meninggal ketika tiupan itu. Jadi namanya tidak meninggal tidak perlu bangkit ketika tiupan kedua gitu kan sebenarnya begitu. Tapi wallahu alam sih memang tidak ada dalil yang kuat ataupun tidak ada dalil yang khusus masalah ini.
Tapi intinya pengecualian itu ada yang mengatakan malaikat, nabi, dan ada juga yang mengatakan orang-orang yang mati syahid. Yang pasti kata Abul Abbas, gurunya Ibnu Katsir ya, dalam tafsir Ibnu Katsir ini, yang riwayat yang sahih, yang valid, sebenarnya semuanya masih mengandung kemungkinan tidak ada pendapat yang kuat nama siapa saja yang dikecualikan di situ. Sedangkan Al-Hasan mengatakan beberapa kelompok malaikat dikecualikan oleh Allah. Di antara mereka ada yang dimatikan di antara dua tiupan. Yahya ibnu Salam dalam penjelasannya menyebutkan, diriwayatkan kepadaku bahwa makhluk Allah yang tinggal terakhir kali, yang tidak meninggal ya, yang tidak meninggal terakhir kali adalah Jibril, Mikail, Israfil, dan malaikat maut. Jadi malaikat maut pun belum mati. Bagaimana mati kalau seandainya udah mati dulu? Malaikat Israfil niup nih, tiba-tiba malaikat maut mati, meninggal. Lah ya sisa macam mana mati? Tidak bisa mati ya sisa berarti. Karena semuanya perlu dicabut nyawanya, walaupun ditiup trompet, tapi semuanya tetap dicabut nyawanya. Nah, maka ada pengecualian ini Jibril, Mikail, Israfil, dan malaikat maut. Tentunya kalau Jibril tidak dicabut ya, karena Jibril ini malaikat yang paling ini kan, paling tinggi, jadi memang mungkin dimuliakan. Kemudian selepas dikecualikan, habis sangkakala ditiup ini mereka dikecualikan, barulah mereka ini dimatikan. Jadi semua makhluk akan mati kecuali Allah. Kullaman 'alaiha fan. Semuanya akan binasa illa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kecuali Allah saja. Ya, jadi semuanya akan meninggal, termasuk malaikat pun walaupun mati belakangan, tapi malaikat hakikatnya juga akan dicabut atau dimatikan. Yang dimatikan adalah Jibril, Mikail, Israfil, lalu terakhir yang meninggal adalah malaikat maut. Jadi habis malaikat Israfil niup trompet, malaikat maut mencabut seluruh nyawa itu. Yang tinggal yang meninggal ini menurut riwayat ini ya, Jibril, Mikail, Israfil. Jadi habis Israfil niup trompet, Allah perintahkan malaikat maut untuk mencabut malaikat Jibril, mencabut malaikat Mikail, dan mencabut malaikat Israfil. Jadi habis niup trompet pun meninggal, dimatikan. Tinggal siapa sekarang? Tinggal malaikat maut seorang. Ini gimana cara nyabut diri sendiri ini kan? Maka Allah mengatakan kepada malaikat maut, sekarang kau mati. Nyuruh malaikat maut, sekarang kau mati, gitu kan. Akhirnya malaikat maut pun mencabut nyawa sendiri. Masya Allah, bunuh diri berarti. Mencabut nyawa sendiri. Kata malaikat maut, seandainya aku tahu sakitnya mati, aku tak mau nyabut orang sekeras ini. Udah orang mati semua orang ngomong gitu. Tapi wallahu alam, sini riwayat hanya riwayat, tidak ada riwayat yang kuat. Cuman menurut sebagian ulama ceritanya seperti itu. Ini dalam tafsir ini banyak membahas juga tentang maksud Nabi Musa tadi. Memang jadi misteri. Kenapa Nabi mengatakan Nabi yang pertama bangkit, tapi kok sekali bangkit Nabi Musa kok udah bangun gitu kan. Tapi wallahu alam lah, intinya berita itu tidak ada berita yang pasti. Nah, hanya saja kalau kita cerita tentang malaikat tadi, kisah malaikatnya seperti itu. Yang pasti nanti Allah ingin menunjukkan kepada muka bumi, kepada seluruh makhluk, bahwasanya yang kekal hanyalah Allah. Kullu man 'alaiha fan illa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua akan binasa kecuali hanya Allah yang kekal. Maka Allah akan berkata di hari kiamat, limanil mulkul yaum. Milik siapa kerajaan pada hari ini? Maka orang akan mengatakan, maka Allah jawab sendiri, lillahil wahidil qahar. Kekuasaan hanya milik Allah yang maha mengalahkan. Jadi semua manusia yang sombong, yang bergaya, yang pangkatnya tinggi akan berdiri menunduk. Allah akan berkata kepada mereka, sekarang punya siapa jabatan, punya siapa kerajaan, punya siapa persidangan, siapa hakim sekarang, kata Allah. Maka lillahil wahidul qahar, hanyalah punya Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada surat An-Nazi'at ini, ketika tiupan sangkakala, yauma tarjufur rajifah tatbauha radifah qulubu yauma idi wajifah, maka hati-hati manusia, maksudnya hati kita ya, hati-hati pada hari, bukan hati-hati maksudnya hati-hati, maksudnya hati ya, hati para manusia itu akan menjadi takut. Absaruha khasi'ah, pandangan-pandangan manusia khasi'ah akan tunduk. Jadi manusia intinya saat itu sangat ketakutan,
Qulubu yauma idzi wajifah, hati manusia pada waktu itu sangat takut sekali. Absaruha khashi'ah, di antara bukti takutnya mereka, pandangan mereka akan tertunduk kepada Allah. Pandangan mereka semuanya tunduk, tidak ada yang berani menjelekkan mata, tidak ada yang berani melototkan mata. Kalau zaman sekarang orang yang sok seram, bergaya macam-macam, berani lagak melototkan mata. Nah, di hari kiamat nanti semuanya tunduk, tidak ada yang berani berlagak. Allah berfirman dalam Quran surah An-Nazi'at ayat 10 juga, yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Orang kafir berkata, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Mereka terkejut di padang mahsyar ini. Ya Allah, apakah aku ini bisa balik ke dunia gitu kan? Aidza kunna idhaman nahirah, apakah akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur. Oh bukan, ini kisah lain ya. Jadi An-Nazi'at ayat 10 ini yaquluna, mereka, yakni orang musyrik Quraisy. Ini bukan ngomong di akhirat, ya salah ya. Ini maksudnya mereka mengatakan kepada orang-orang iman atau kepada Rasulullah, intinya orang kafir itu menyangkal, a inna lamarduduna fil hafirah. Ketika Nabi menceritakan atau membacakan ayat tentang akhirat, tentang padang mahsyar, tentang hari kiamat tadi, orang kafir menyangkal. Allah dongeng ini gitu maksudnya ya. Inna lamarduduna fil hafirah. Masa sih kami ini akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Mereka mengingkari hari berbangkit, tidak percaya bahwasanya mereka akan dihidupkan kembali selepas mereka masuk kubur. Aidza kunna idzaman nakhirah, apakah kami akan dibangkitkan sedangkan kami di kubur itu sudah menjadi tulang belulang gitu kan? Qalu tilka idza karratun khasirah. Kalau demikian mereka berkata, kalau seandainya terjadi seperti itu pengembalian yang merugikan. Maka Allah berfirman dalam Quran surah An-Nazi'at ayat 13 sampai 14, fa innama hiya zajratu wahidah. Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja, mereka sudah kembali, meninggal maksudnya. Fa idahum bisahirah, maka dengan serta mereka hidup kembali di permukaan bumi. Jadi kan tiupan yang pertama mereka meninggal, kemudian fa innama hiya zajratu wahidah, dengan tiupan sekali saja mereka sudah bangkit lagi. Masya Allah, ini tentang luar biasa hari kiamat, tentang luar biasa hari kiamat. Jadi An-Nazi'at ini intinya menceritakan tentang hari kiamat ya. Boleh kita baca-baca surah An-Nazi'at, kita pahami maknanya, kita pahami artinya, agar kita ini semakin takut dengan Allah, semakin kita ini ingat kepada kampung akhirat, agar kita di dunia tidak semena-mena semua hati kita, tapi kita ingat bahwasanya kita ini akan mati, akan menghadap Allah, akan dibangkitkan dari kubur, mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita. Sampai sini ada pertanyaan mungkin? Bismillah, izin bertanya Ustaz. Di berbagai riwayat kan sudah diceritakan diantaranya Rasulullah tuh saat Isra Mi'raj tuh melihat surga dan neraka. Ternyata udah ada istilahnya penduduk surga dan neraka tersebut. Padahal kan Ustaz, kita ini kan istilahnya kan masih dikumpulkan dulu di Yaumul Mizan, di Padang Mahsyar dan sebagainya. Jadi bagaimana yang dimaksudkan penduduk neraka yang dimaksudkan situ, Ustaz? Ya, ini memang banyak pertanyaan dan banyak kejanggalan masalah ini, tapi sebenarnya tidak janggal sih ya. Hanya saja kenapa kita katakan kejanggalan, karena tidak ada riwayat yang pasti untuk jawaban. Beda sama fikih, kalau fikih itu ijtihad itu bisa kita pikirkan, rumus lah. Tapi kalau dalam ilmu gaib itu harus ada riwayat yang jelas. Sehingga ulama pun kalau membahas itu hanya memakai kemungkinan, bisa jadi begitu ya. Nah, jadi jawaban ini pun bukan kepastian. Kenapa? Karena tidak ada riwayat yang pasti mengenai jawabannya. Nah, sehingga ulama ini ngasih kemungkinan jawaban begini. Jadi Nabi itu datang Isra Mi'raj itu diantaranya Allah ingin menunjukkan bagaimana surga dan neraka. Jadi ketika Nabi itu datang di akhirat, maka Allah menunjukkan kepada Nabi bagaimana pandangan surga dan neraka. Dan yang kita tahu, Allah itu tidak ada waktu. Kita hidup dalam ruang dimensi, tempat dan waktu. Tapi Allah tidak hidup dalam waktu. Dalam arti apa? Waktu yang dulu dan sekarang bagi Allah itu sama. Beda sama kita. Kita ada waktu, tapi Allah tidak ada waktu. Kita nih kalau kita ibaratkan ya, Allah ini memutar kita ini seperti YouTube video. Bisa dimajukan, bisa dimundurkan.
waktu kita tidak ada kaitan sama video itu. Akan tetapi video itu waktu 1 detik sama 10 menitnya bisa kita maju mundurkan. Nah, sama Allah juga, sama Allah tidak ada waktu. Jadi bagi Allah itu waktu sekarang dan dulu itu perspektif kita, bukan perspektif Allah. Nah, bagi Allah, Allah tidak terikat sama ruang dan waktu. Zaman dulu dan sekarang itu hanya perspektif kita. Maka ketika Nabi menjumpai Allah, bertemu sama Allah, maka Allah menampakkan bagaimana neraka itu. Dan sebagaimana yang kita sebutkan tadi, Allah tidak terbatas waktu. Sehingga yang Nabi lihat itu adalah pandangan nanti yang terjadi di neraka dan surga. Nabi melihat bagaimana surga dan neraka yang Allah bangun, dan melihat juga bagaimana penghuni-penghuninya. Nah, sehingga tidak bisa kita katakan berarti neraka sekarang sudah ada isinya dong. Tidak begitu. Kenapa? Karena isinya surga neraka tentunya selepas hari kiamat barulah manusia akan disidang dan akan dimasukkan ke surga dan neraka. Jadi sebenarnya itu pemandangan-pemandangan yang dilihat oleh Nabi itu pemandangan masa depan lah, bahasa begitu. Masa depan untuk kita, tentunya masa yang sama untuk Allah begitu ya. Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Kita lanjut dengan surat sunnah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.